Halo semuanya, selamat datang di update market hari ini, 22 April 2026. Kita sedang berada dalam fase yang sangat menarik, di mana pergerakan pasar kripto mulai berinteraksi dengan data ekonomi global yang cukup padat. Mari kita bedah bagaimana struktur market saat ini, dan apa yang perlu kita perhatikan dari perspektif data jangka panjang. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini murni bersifat edukasi dan analisa pasar. Pasar kripto memiliki resiko volatilitas yang tinggi. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan analisa ini sebagai tambahan referensi dalam mengamati pergerakan aset digital. Melihat kalender ekonomi, kita baru saja melewati data inflasi di beberapa negara, dan juga rilis data retail dari Amerika Serikat. Fokus utama pelaku pasar saat ini tertuju pada rilis inflasi Inggris, atau CPI year on year, yang dijadwalkan hari ini. Data ini sangat krusial karena akan memberi gambaran seberapa besar tekanan inflasi yang masih membayangi ekonomi global, yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi sentimen aset berisiko seperti kripto. Berita makro pertama datang dari Amerika, di mana angka klaim tunjangan pengangguran tercatat lebih rendah dari ekspektasi. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih cukup tangguh. Dampaknya, ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga yang agresif dari The Fed menjadi berkurang karena ekonomi yang masih terlihat panas. Selanjutnya dari Bank Sentral Jepang atau BOJ, mereka memberi sinyal untuk tetap mempertahankan suku bunga di angka 0,75%. Stabilitas ini sebenarnya menjadi berita positif bagi likuiditas global. Dengan kebijakan moneter Jepang yang tetap longgar, tekanan terhadap arus modal ke aset berisiko bisa sedikit terbantu. Terakhir, Bank Sentral Inggris juga memberikan arahan bahwa mereka tidak berencana menaikkan suku bunga sepanjang tahun 2026, meskipun inflasi masih menjadi perhatian. Kondisi jenuh ini menciptakan lingkungan yang relatif stabil untuk aset berisiko dalam jangka menengah, karena absennya pengetatan moneter yang drastis. Indeks Fear and Greed kita saat ini berada di angka 57 dengan status netral. Secara psikologis, ini menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang berada dalam posisi menunggu atau wait and see. Tidak ada kepanikan yang luar biasa, namun juga belum ada antusiasme berlebih yang memicu tindakan impulsif di market. Mengenai indikator Pi Cycle Top, saat ini kita masih jauh dari zona peringatan. Jika kita membayangkan ini sebagai lampu lalu lintas, saat ini kita masih berada dalam kondisi yang tenang. Indikator ini masih memberi ruang bagi harga untuk bergerak tanpa adanya sinyal jenuh beli yang ekstrim berdasarkan rekam sejarah pergerakan rata-rata harganya. Puel Multiple juga saat ini berada di level 0,83, yang secara historis menunjukkan bahwa kita tidak berada di puncak siklus. Nilai ini memberikan indikasi bahwa tekanan jual dari sisi penambang tidaklah masif, yang seringkali menjadi pertanda bahwa fase akumulasi atau pertumbuhan masih memiliki landasan yang cukup kuat. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, keseluruhannya saat ini masih dalam fase menahan atau hold. Tidak ada satupun indikator teknikal yang memicu sinyal jual secara serentak. Ini mengonfirmasi bahwa secara makro, struktur pasar masih berada dalam koridor yang sehat dan belum menunjukkan gejala kelelahan tren yang berarti. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Sekali lagi, konten yang disampaikan hanyalah untuk keperluan informasi dan edukasi. Semoga analisa ini membantu kalian memahami kondisi pasar dengan lebih jernih. Sampai jumpa di update berikutnya.